Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hafizi, NIM 2253361 dari kelas TI 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang basic router configuration, yaitu yang ada di modul 10. Yang pertama, konfigurasi router dasar. Pernahkah Anda menjalankan relay? Orang pertama menjalankan perlombaan bagian pertama dan menyerahkan tongkat estafet kepada pelari berikutnya, yang melanjutkan ke depan pada perlombaan bagian kedua dan menyerahkan tongkat estafet kepada pelari ketiga, dan seterusnya. Perutan paket yang sangat mirip dengan relay. Namun jika pelari pertama tidak mengetahui di mana menemukan pelari kedua atau kehilangan tongkat estafet pada leg pertama, maka tim estafet tersebut pasti akan kalah dalam perlombaan. Perutan paket sangat mirip dengan relay. Seperti yang Anda ketahui, tabel perutan dibuat dan digunakan oleh router untuk meneruskan paket dari jaringan lokalnya ke jaringan lain. Namun router tidak dapat membuat tabel routing atau meneruskan paket apapun sampai paket tersebut telah dikonfigurasi. Jika Anda berencana menjadi administrator jaringan, Anda pasti harus tahu cara melakukannya. Yang kedua, langkah konfigurasi router dasar. Yang pertama yaitu konfigurasi nama perangkat. Yang kedua, mengamankan mode access istimewa. Yang ketiga, amankan mode akses pengguna. Yang keempat, menggunakan akses telnet atau SSH jarak jauh. Yang kelima, amankan semua kata sandi di file konfigurasi. Yang keenam, berikan pemberitahuan hukum. Yang terakhir, simpan konfigurasi. Yang ketiga, konfigurasikan antarmuka router. Pada titik ini, router adalah Anda memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi antarmuka mereka. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka konfigurasi. Ada banyak jenis antarmuka berbeda yang tersedia pada router Cisco. Misalnya router Cisco ISL4321 dilengkapi dengan 2 antarmuka gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 0/0/0 dalam kurung G0/0/0. Gigabit Ethernet yang kedua 0/0/1 dalam kurung G0/0/1. Perintah verifikasi konfigurasi. Tabel ini merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah pertama, tampilkan antarmuka IP singkat. Tampilkan antarmuka IPv6 singkat. Keterangannya, outputnya menampilkan semua antarmuka, alamat IP-nya, dan statusnya saat ini. Antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung harus menampilkan status naik dan protokol naik. Hal lain akan menunjukkan adanya masalah pada konfigurasi atau pemasangan kabel. Perintah kedua, tampilkan rute IP. Tampilkan rute IPv6. Keterangannya menampilkan isi tabel routing IP yang disimpan dalam RAM. Perintah yang ketiga, tampilkan antarmuka. Keterangannya menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat. Namun perintah ini hanya akan menampilkan informasi pengalaman IPv4. Perintah keempat, tampilkan antarmuka IP. Keterangannya menampilkan statistik IPv4 untuk semua antarmuka pada router. Perintah terakhir, tampilkan antarmuka IPv6. Keterangannya menampilkan statistik IPv6 untuk semua antarmuka pada router. Konfigurasi gerbang default. Konfigurasikan gerbang default. Jika jaringan lokal Anda hanya memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway, dan semua host dan switch jaringan Anda harus konfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memiliki salah satunya untuk menjadi router gateway default. Topik ini menjelaskan cara konfigurasi gateway default pada host dan switch. Agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan localhost.
Alamat IP perangkat host dan alamat muka router harus berada di jaringan yang sama. Apa yang saya pelajari di dalam modul ini? Konfigurasi pengaturan router awal. Tugas berikut harus diselesaikan saat mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. 1. Konfigurasikan nama perangkat. 2. Mengamankan mode akses istimewa. 3. Amankan mode akses pengguna menggunakan akses telnet atau akses jarak jauh. Amankan semua kata sandi di file konfigurasi. Berikan pemberitahuan hukum. Terakhir, simpan konfigurasi. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.